Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, ku mau bersorak. Melompat, melompat. Tinggikan siapa? Tinggikan Tuhan. Wah, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Seneng ya kita bisa ibadah online kembali. Ngomong-ngomong, bulan 12 sudah di depan mata kita loh. Dan tanggal 13 Desember nanti, wah, sekolah minggu ada acara Natal. Memang jam 7.30 kita ibadah online dulu. Setelah itu jangan lupa jam 11 sampai jam 1 kita ada kegiatan yang seru banget di Sekolah Kalam Kudus Malenggang. Serunya apa? Wah, bagi anak-anak yang sudah mendaftar di link yang dibagikan oleh guru-guru, mereka bisa ke Malenggang untuk menerima goodie bag loh. Seru ya? Wah, ayo semangat semuanya. Daftar ya, minta orang tua untuk bawa kita ke Malenggang dan mengikuti acara di sana. Oke adik-adik, Tuhan akan memberkati. Dan hari ini yang melayani siapa ya? Ada Bu Ana dan teman-teman loh. Ada Bu Dwi juga, ada Audrey, dan kemudian ada siapa ya? Oh, Mei Mei sama Lara. Kita akan sama-sama beribadah ya. Oke, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah sekolah minggu online. Adik-adik, walaupun kita jarang bertemu, tetapi kita harus pastikan bahwa hati kita tetap satu. Karena ada Yesus yang bersama-sama dengan kita. Nah, hari ini Bu Ana tidak sendiri loh. Bu Ana ditemani oleh teman dan sahabat karib yang selalu setia melayani Tuhan. Siapa? Yuk kita panggil Bu Dwi. Halo Bu Ana. Hai. Apa kabar Bu Dwi? Baik. Kita belum menyapa menanyakan kabar anak-anak di rumah. Halo anak-anak, apa kabar? Semua sehat? Sehat ya.
Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali bersama-sama. Walaupun masih online dan masih tetap di rumah saja. Tapi semangat kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, itu nggak pernah berkurang kan ya Bu? Iya, betul. Tidak boleh berkurang semangat kita untuk melayani Tuhan. Nah, sekarang Bu Dwi, sebelum kita mulai, kita mau buka di dalam doa. Mari anak-anak, kita satukan hati, kita mau masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami, hari lepas hari, khususnya pada hari ini. Engkau perkenankan kami kembali untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Mari Yesus, Engkau kiranya menjaga hati kami agar sepanjang ibadah ini kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Anak-anak, kita akan bersama-sama memujikan satu pujian dengan penuh sukacita. Sekarang saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan dengan teman-teman kita sekolah minggu, Meme, Rara dan juga Audrey, kita menyanyikan pujian hari ini, harinya Tuhan. Ya, mari kita semua berdiri, kita nyanyi yuk. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Dinten iki, dinten iki, dintene Gusti, dintene Gusti. Monggo kita asukareno, asukareno. Dinten iki, dintene Gusti. Monggo kita asukareno. Dinten iki, dintene Gusti. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas miroha, marlas miroha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas miroha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Kita katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah.
Sekarang kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan hati kita. Mari kita menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan kita menaikkan satu pujian yang indah. Biarlah pujian ini akan membawa hati kita kepada Tuhan dan lebih lagi mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan baik. Tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ada untukku. Anak-anakku yang terkasih, tadi kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Itu sebagai suatu bukti rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya? Baik, kalau sudah siap, mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini, karena Engkau kembali mempertemukan kami di dalam satu ibadah sekolah minggu. Terima kasih Bapak untuk kesempatan ini, karena banyak sekali di sana orang-orang yang tidak bisa menerima, tidak bisa menikmati kebenaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu kiranya Engkau memberkati ibadah kami, berkati anak-anak, kuduskan anak-anak, berikan hati yang sungguh-sungguh untuk menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga hamba-Mu ini yang menyampaikannya, agar kuasa daripada Roh Kudus dan perkataan Tuhan saja yang diberitakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Ibu menceritakan akan kebenaran firman Tuhan, Ibu akan memberikan 2 pertanyaan untuk anak-anak. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa sih di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa atau yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ayo, ada enggak? Ya. Lalu pertanyaan yang kedua, pada saat kalian melakukan kesalahan atau jatuh di dalam dosa, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian merasa, ya biasa-biasa aja lagi Bu, itu kan wajar? Atau kalian merasa takut tetapi tidak melakukan apa-apa? Dan yang terakhir, kalian merasa menyesal, lalu datang kepada Tuhan, berkata, Tuhan aku sudah berbuat dosa, ampuni aku, dan tolong aku untuk tidak melakukannya lagi. Anak-anak ada yang di mana? Kalian bisa menjawabnya sendiri. Nah, firman Tuhan hari ini mempunyai tema
Tuhan berkuasa atas firman-Nya yang diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20 yang menceritakan tentang kehidupan seorang raja yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, di mana raja ini setia kepada Tuhan. Ya, mari kita melihat dari ayat pertama sampai ayat kedua. Anak-anak membaca di rumahnya ya, di rumah masing-masing, buka Alkitabnya, 2 Raja-Raja 22 ayat 1 dan 2. Dikatakan, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Di usia 8 tahun, Yosia sudah diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja. Anak-anak bisa bayangkan usia 8 tahun itu kelas berapa sih sekarang? Iya, kelas 2 SD. Bayangkan di usia 8 tahun dia sudah menjadi seorang raja dan tidak tanggung-tanggung. 31 tahun lamanya dia menjadi raja. Kok bisa begitu Ibu Ana? Ya bisalah. Karena itu semua sudah rencana Tuhan. Sekali lagi, apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi. Karena Tuhan sudah berkehendak Yosia menjadi raja. Dia menjadi raja di usia 8 tahun. Dan di ayat 2 dikatakan bahwa Yosia juga memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Anak-anak kalau memiliki hubungan dekat dengan teman kalian, bagaimana caranya? Tentu kalian terus bergaul dengan mereka kan, bermain dengan mereka sehingga kalian menjadi dekat. Demikian juga Yosia. Memiliki hubungan dekat dengan Tuhan berarti pasti Yosia rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan. Di samping itu, Yosia tidak berjalan sendiri. Dikatakan nama ibunya Yedida. Pasti ibunya memegang peranan penting sehingga Yosia memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Ibunya pasti selalu mengajarkan Yosia untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga Yosia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak semua. Tuhan sudah memberikan orang tua di tengah-tengah kalian. Telah memberikan papa dan mama untuk kalian. Tujuannya apa? Tujuannya agar papa dan mama bisa mengajarkan kalian tentang kebenaran firman Tuhan. Mengajarkan kalian untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Agar papa mama mengajarkan kalian untuk setia kepada Tuhan. Nah, di ayat 3 dikatakan, di tahun ke-18 pemerintahan Raja Yosia, ia menyuruh paniteranya yaitu Safan untuk pergi ke rumah Tuhan bertemu dengan imam besar yang bernama Hilkia. Untuk apa? Agar imam besar Hilkia mengumpulkan semua uang yang ada di rumah Tuhan dan diberikan kepada petugas-petugas dan pekerja-pekerja yang ada di rumah Tuhan saat itu. Jadi kondisinya anak-anak, saat itu rumah Tuhan dalam keadaan rusak berat. Jadi diadakan renovasi atau perbaikan daripada rumah Tuhan. Jadi Yosia menyuruh semua uang yang ada berikanlah kepada petugas dan pekerja-pekerja di sana. Dengan pesan dari Raja Yosia yaitu jangan tidak usah mengadakan perhitungan dengan mereka. Kenapa? Karena Raja Yosia tahu petugas-petugas itu, pekerja-pekerja itu telah melakukan tugasnya dengan baik, sudah bekerja dengan baik. Jadi dari sini kita mendapat satu hal penting anak-anak, bahwa ketika Tuhan memberikan tugas-tugas untuk kita lewat papa mama, kewajiban-kewajiban yang anak-anak harus lakukan, kerjakan itu dengan baik. Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Selanjutnya,
Anak-anak tahu apa yang terjadi ketika rumah Tuhan dalam perbaikan. Imam besar Hilkia mendapat harta karun. Iya, harta karun anak-anak. Harta karun itu apa sih? Ada, oh ya emas. Iya, ada yang bilang berlian. Barang-barang berharga. Ya, itu kata kalian. Tetapi harta karun yang didapati oleh Hilkia adalah kitab Taurat. Ya, kok Bu Ana ini bilang kitab Taurat, Alkitab itu harta karun sih? Jelas, Alkitab ini adalah harta karun untuk kita semua anak-anak. Kenapa? Karena lewat kitab ini, lewat di Alkitab ini, kita bisa melakukan apa yang Tuhan ingini. Karena di dalam Alkitab ini semua sudah jelas firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi tidak ada yang berharga, baik emas, perak, berlian, uang ataupun benda-benda yang lain, itu tidak ada harganya dibandingkan dengan Alkitab ini. Karena lewat Alkitab ini kita bisa dekat dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan ini kita bisa menuruti, melakukan apa yang Tuhan firmankan. Nah, ketika imam besar mendapatkannya, lalu dia memberikan kitab Taurat ini kepada Panitra Safan. Panitra Safan membuka, membacanya, lalu ditutupnya kembali. Lalu dia pergi menghadap raja. Dan Safan katakan, Raja, ini loh imam besar kita Hilkia menemukan ini, menemukan kitab Taurat ini. Lalu raja bilang, bacakan. Safan membaca isi kitab ini di depan raja. Anak-anak, mari kita buka ayat 11 dan 12 dan 13. Kita baca bersama. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, ayat ke-13, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Reaksi dari Raja Hilkia, dari Raja Yosia ketika mendengar isi kitab Taurat ini, dia mengoyakkan pakaiannya. Dia menangis karena mendengar isi dari kitab Taurat ini. Dan juga dia menyuruh orang-orangnya untuk pergi menuju untuk bertemu seorang nabiah yang berada di Yerusalem, yang berada di Yerusalem, dan nabiah itu bernama Hulda. Untuk apa? Untuk minta petunjuk Tuhan. Untuk minta petunjuk Tuhan. Setelah bertemu dengan nabiah Hulda itu dan menceritakan apa yang terjadi, lalu nabiah Hulda berkata, anak-anak, kita baca ayat 16. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Ayat 17. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Jelas anak-anak. Di sini diberitakan bahwa Tuhan murka terhadap siapa saja yang menduakan Tuhan. Tuhan tidak ingin kita menyembah kepada
ilah-ilah lain. Tuhan tidak ingin kita tidak setia kepadanya. Tuhan ingin kita hanya menyembah kepada Tuhan saja, bukan kepada allah-allah lain. Dan anak-anak tahu, ketika Nabi Yahuda terus menunjukkan apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka, ayat 19 dikatakan, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Ketika Raja Yosia mendengarkan isi kitab Taurat ini, bagaimana kehidupan, bagaimana nenek moyang mereka dulu dan bangsa Yehuda tidak taat kepada Tuhan. Dan Raja Yosia menyesal, mengoyakkan pakaiannya, menangis di hadapan Tuhan. Dia bertobat bukan atas perbuatan dan dosa-dosa Raja Yosia. Tidak, dia bertobat karena dosa-dosa dari nenek moyangnya dan dari bangsa Yehuda dulu. Dia minta pengampunan dosa. Dengan segala kejujuran Yosia datang kepada Tuhan dan menangis di hadapan Tuhan. Dan itu semua anak-anak diperhitungkan oleh Tuhan, didengarkan oleh Tuhan. Sehingga ayat 20 dikatakan, sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau dan akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Itulah kehormatan yang diberikan Tuhan kepada Raja Yosia ketika Yosia dengan jujur datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosanya. Dan anak-anak, ini juga yang diminta Tuhan kepada kita. Tuhan ingin kejujuran hati kita. Ketika kita melakukan segala kesalahan kita, dosa kita, Tuhan ingin kita datang kepadanya. Tuhan ingin kita sungguh-sungguh bertobat kepadanya. Tuhan tidak ingin ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan kalau kita terus membaca di pasal 23 ya anak-anak ya, di akhir pemerintahan dari Raja Yosia, dikatakan pada saat Yosia membaca kitab Taurat ini, dan saat itu juga Yosia mengambil satu keputusan. Keputusan bukan buat dia sendiri, tapi keputusan di hadapan seluruh bangsanya. Dia memanggil seluruh bangsa dan rakyatnya, dan di situ dia mengambil 3 hal keputusan. Keputusan pertama adalah bahwa dikatakan mulai saat ini, semua bangsa dan rakyat harus mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintah Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, untuk menepati segala perjanjian yang ada di kitab Taurat ini. Luar biasa ya anak-anak. Itu harus dilakukan semua rakyat di Yehuda. Dan yang kedua adalah bahwa saat itu Raja Yosia menyuruh semua orang, semua rakyatnya untuk mengambil benda-benda yang buatan dulu, buatan nenek moyangnya yang masih disembah-sembah untuk dibakar habis, dihanguskan. Bukan itu saja, dikatakan semua para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal, juga terafin, berhala-berhala, segala dewa kejijikan yang ada di Yehuda dan di Yerusalem dihapuskan oleh Yosia. Tidak boleh ada di Yehuda dan di Yerusalem. Dan yang terakhir adalah Yosia mengadakan Paskah buat Tuhan. Paskah yang sejak itu jarang dilakukan.
Tetapi saat itu Raja Yosia memberikan perintah kepada seluruh bangsa untuk merayakan Paskah bagi Tuhan. Ini adalah komitmen Raja Yosia untuk tetap setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan anak-anak? Ketika kalian melakukan kesalahan atau jatuh di dalam dosa, apa yang kalian lakukan? Dari cerita tentang Yosia ini anak-anak, kita belajar banyak hal. Pertama adalah ketika kalian, saya, atau kita semua berbuat dosa atau melakukan kesalahan, mungkin kita bisa menyembunyikan itu di hadapan orang tua kita, ataupun mungkin guru, kakak pembina, saudara kita, bahkan hamba Tuhan kita bisa sembunyikan itu. Tetapi di hadapan Tuhan, kita tidak bisa sembunyi. Semua di hadapan Tuhan itu nyata. Karena Tuhan tahu segalanya apa yang kita lakukan. Yang kedua, anak-anak mesti percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa atas firman-Nya. Tuhan memiliki kuasa atas firman-Nya. Apa yang Tuhan katakan, itu akan yang terjadi. Jadi anak-anak, sangat berarti kita untuk membaca firman Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk mengetahui isi daripada Alkitab ini. Karena dengan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, iman kita diperkuat. Kita sungguh jadi yakin dan percaya. Dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang terakhir adalah, Tuhan ingin kita jujur di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan ingin kita mengakuinya. Jangan bersembunyi, jangan lari. Tapi datanglah kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku sudah berbuat dosa. Ampuni aku, tolong aku. Agar aku tidak jatuh di dalam dosa yang sama atau melakukan dosa yang lain. Tolong aku untuk bertobat. Nah, anak-anak, pernah nggak anak-anak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau yang melanggar daripada firman Tuhan? Misalnya, pernah nggak kalian berbohong? Berbohong pada siapa sajalah. Atau ada lagi nih, ada yang pernah nggak kalian melawan orang tua? Bahkan bertengkar dengan orang tua. Orang tua baru ngomong 4 kata, kalian sudah 12 kata. Atau mungkin kalian berkelahi dengan adik, dengan kakak, dengan saudara. Atau ada mungkin yang di antara kalian mendapat nilai yang bagus. Tetapi nilai yang bagus itu bukan dari hasil kalian sendiri, tapi hasil menyontek. Tapi kalian merasa, itu mah biasa-biasa saja toh. Yang penting aku bisa mendapat nilai yang bagus. Ada lagi yang lebih sangat riskan anak-anak. Saat ini kalian kan bebas memakai laptop, memakai HP untuk tugas sekolah sih sebenarnya. Tetapi ada kesempatan-kesempatan kalian bisa membuka dan melihat sesuatu yang bukan bagian kalian, tapi itu bagian orang-orang dewasa, tapi kalian melihatnya, kalian membukanya itu. Bahkan kalian menikmatinya itu. Atau ada lagi, ada yang mencuri. Apapun yang kalian lakukan, Tuhan tahu. Tuhan tahu itu semua. Oleh karena itu mari anak-anak, kalau kalian tidak datang kepada Tuhan, tidak minta ampun, apakah kalian mau mendapat murka Tuhan? Apakah kalian mau Tuhan marah kepada kalian? Oleh karena itu mari datang kepada Tuhan dan bertobat. Tadi teman-teman kalian, Semia, Rara, dan adik kita Audrey sudah menyanyikan pujian yang berisi bahwa walaupun aku tidak dapat melihat Tuhan apa rencanamu, walaupun aku tidak terlalu berharap apa yang akan terjadi di dalam kehidupanku yang mendatang, tetapi aku percaya kepadamu bahwa engkau akan menuntun aku, bahwa engkau akan selalu dekat denganku.
Itulah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah bukti bahwa firman Tuhan dekat dengan kita dan berkuasa kepada kita. Nah, anak-anak, mari setia kepada Tuhan. Mari baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak, pernah tidak kalian mendengar satu bagian firman Tuhan yang berkata seperti ini? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pernah ya? Iya. Terdapat di mana? Kalian tahu? Ada di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Ini adalah bagian daripada ayat hafalan kita minggu ini. Yuk kita baca bersama. Sudah dapat? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bisa ya? Gampang sekali, sangat pendek. Kita ulang bersama-sama sekali lagi. Mazmur 119 ayat 105. Berbunyi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, anak-anak, dihafalkan ya ayat hafalan ini. Bisa minta tolong papa mama nanti dites. Apakah kalian sudah menguasai, sudah menghafal ayat hafalan ini? Oke? Semangat, Tuhan memberkati. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Amin. Anak-anak, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Engkau. Mengingatkan kami bahwa firman-Mu berkuasa. Tuhan, tolonglah kami semua, terutama anak-anak kami yang masih kecil, dari kelas 4 sampai pra-remaja, supaya mereka memiliki kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Saat mereka kecil, mereka dewasa, bahkan sampai akhir hidup kami tetap setia kepada-Mu. Kami tidak tergoda dengan apa yang dunia sediakan untuk kami. Kami tidak tergoda oleh harta dunia ini, tapi hati kami tetap hanya kepada-Mu. Engkaulah Allah kami satu-satunya. Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarkanlah firman itu bisa berkarya di dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia. Anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu.
berkati papa dan mama, berkati anak-anak ketika mereka mungkin tidak bisa bersama-sama untuk beribadah, tetapi mereka terus memiliki kesetiaan untuk datang kepada Engkau Tuhan, lewat doa mereka, lewat pembacaan firman Tuhan, dan lewat setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya, jangan lupa berikan persembahan itu dengan sukacita. Kita sambil memberikan persembahan ini, kita akan naikkan satu pujian yang sukacita juga ya. Mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you in love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Internally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Internally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari tinggikanmu. For you will love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Internally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Internally, I lift my hands to praise you, for you and kind to me. And to your name my heart sings, for you in love, love, you're good to me. For you in love, 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 you're good to me and you are wonderful. Internally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Internally. Anak-anak, kita tadi sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita ini kepada Tuhan di dalam doa. Kiranya persembahan kita ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Terima kasih untuk berkat bagi Papa Mama karena melalui mereka kami juga boleh diberkati dan membawa persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita kan? Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Ya, aktivitasnya belum. Yuk, kita buat aktivitas yuk. Kita lihat ini. Anak-anak, aktivitas hari ini kita akan membuat pohon terang. Seperti ini. Nah, bahan-bahannya adalah kita memerlukan beberapa warna dari kertas origami dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, tetapi yang harus tidak harus sih kalau anak-anak ada, ini yang coklat untuk batangnya. Dan satu kertas ini, kertas buffalo yang ukurannya terserah, bentuknya terserah, tapi Ibu Ana mau bentuknya seperti ini. Ya, oke. Dan ada
gunting, ada lem, juga tip ek. Baik, kita mulai ya anak-anak. Caranya adalah, ini ibu ambil yang ukuran paling besar dulu. Caranya, ini kita lipat, seperti ini. Kalau sudah kita tekan, agar lipatannya jelas. Setelah itu kita buka, kita kembali lipat dengan berlawanan. Anak-anak bisa mengerjakannya dengan lebih rapi ya. Kita lipat lagi, kita tekan, kita buka. Setelah itu kita lipat seperti ini. Kita tekan kembali, kita buka kembali. Lalu selanjutnya. Nah, setelah itu kita lipat. Ini kan sudah ada ya adik-adik ya. Kita lipat yang tengah ini bertemu dengan sudut. Nah, begitu seterusnya sehingga kita ketemunya seperti ini. Seperti payung ya, payung tanpa pegangan. Nah, seperti ini. Sudah? Untuk memastikan, kita tekan pinggirannya agar garis-garisnya jelas. Sesudah itu, dari setiap lekukan ini, kita buka satu-satu, lalu kita tekuk ke dalam. Dilihat sudutnya bertemu dengan sudut. Tengah ketemu tengah ya ini ya. Ya, lakukan terus-menerus sampai selesai. Diusahakan garisnya itu berada di tengah. Nah, begini anak-anak, sudah ya. Nah, ini semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lipatan. Nah, 8 lipatan ini kita bagi 4. Bagi 4, jadi diusahakan tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Nah, sudah ya 4 nih ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita gunting. Kita gunting seperti ini. Gunting ya. Sisa guntingan jangan dibuang dulu karena ini manfaatnya banyak sekali. Nah, bila sudah digunting begini, jadinya seperti ini. Nah, kita mulai kita potong menjadi 5 bagian supaya cepat. Ibu potong 3-3 ya. 5 bagian seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Terus sampai habis. Nah, ini yang terakhir. Nah, semua sudah terpotong. Selanjutnya adalah setiap
bagian ini kita lipat, anak-anak. Kita lipat bagaimana? Nih, ini kita sisihkan begini dulu. Kita lipat dari atas ke bawah, sudut bertemu sudut. Searah ya. Ini agak lama memang, diperlukan kesabaran. Sudah? Kembali kita teruskan dengan lipatan selanjutnya, sama. Sudah jadi ya, begini. Nah, kita bisa buka supaya dia mengembang. Nah, anak-anak bisa buat begini saja atau kita pakai bantuan batangnya dengan cara kertas ini, kertas warna coklat ya, yang saya bilang diusahakan warna coklat karena batang warna coklat. Kita gulung-gulung. Gulung-gulung biasa saja. Lalu kita berikan lem. Lalu di atas yang akan dibuat di dalamnya kita berikan lem lagi. Lalu kita masukkan supaya dia berdiri tegak. Boleh tidak pakai batang juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, kalau anak-anak mau menghias, terserah mau bagaimana. Kalau Ibu Ana dihias pakai sisa-sisa dari guntingan ini. Karena ada beberapa yang sudah dibuat seperti ini, ya, seperti ini. Nah, guntingan, jadi digunting di sudut-sudutnya. Seperti ini gunting sudutnya. Beri beberapa, buat beberapa, lalu nanti kita tempel. Kita tempel di bagian yang kita suka. Anak-anak sukanya di mana? Di sudut sini, terserah. Dimasukin, ini ada dua ya, ada dua bagian. Nah, kita masukin tengahnya. Seperti ini. Terus dilakukan sampai selesai. Sampai selesai. Nah, anak-anak bisa juga misalnya warna hijau ini untuk menghiasi kita pakai tip X untuk saljunya ya. Untuk saljunya misalnya kita taruh di ujung-ujung sini. Kita buat lagi terus. Itu juga sebalik di sebelahnya. Anak-anak bisa melakukannya dengan rapi ya ini ya. Lebih rapi dari Ibu Ana loh. Nah, seperti ini. Bisa dilanjutkan terus sampai di bawah. Bisa. Nah, lalu kalaupun kalian mau menghias dengan yang lain, membuat bintang juga boleh.
Nah, anak-anak bisa membuat beberapa warna dengan beberapa ukuran seperti tadi ini. Ukurannya ada yang ukuran 60 kali 60, 16 kali 16 atau 20 kali 20 kali 20. Boleh. Ya. Sehingga ada beberapa ukuran sehingga jadinya seperti ini anak-anak. Nah, tetapi kali ini mungkin medianya terlalu besar yang putih. Kalau kita taruh di yang lebih kecil seperti ini mungkin lebih bagus ya. Nah, ini nanti bisa ditempel. Caranya adalah kalau ke anak kasihnya lebih praktis, ini kita taruh, kita kasih lem, kita tempel. Didiamkan dulu, jangan disentuh-sentuh karena nanti akan jatuh. Lalu yang ini mungkin kita taruh di sebelah bagian sini, agak ke tengah. Dan yang ini yang sudah jadi, yang lainnya mungkin seperti ini, kita taruh di bagian sebelah sini. Nah, ya anak-anak ini contohnya ya. Nanti akhirnya seperti ini anak-anak. Seperti ini ya. Kita menulis ayat hafalannya Mazmur 109 ayat 105. Lalu nanti mungkin anak-anak bisa membuat hiasannya, terserah anak-anak bagaimana membuatnya. Nah, ini sisa-sisa dari bintang-bintang bisa ditempel-tempel di sini. Begitu ya. Kenapa sih anak-anak kok Ibu Ana mengambil aktivitasnya pohon terang? Ya, karena bulan depan kita akan merayakan Natal. Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Di situ kita mengingat bahwa kehadiran Yesus di dalam diri kita, di dalam hidup kita dengan satu tujuan, yaitu agar kita selalu setia kepada Dia, setia menyembah Dia, setia untuk melayani Dia, setia untuk memuji nama Tuhan. Nah, anak-anak, ini adalah aktivitas kita minggu ini. Pohon terang menyatakan bahwa sebentar lagi Yesus Kristus lahir di dunia untuk kita semua. Kelahiran Yesus menyatakan cintanya kepada kita, kepada anak-anak. Dan untuk tanda setia kita juga kepada Tuhan. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya. Ayat hafalannya juga. Dan sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.